Kalau menurut Bapak kan banyak sekarang orang yang bilang negatif-negatifnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Nah, ada nggak Pak positifnya Pak Jokowi, Pak? Ya mulai dari saya aja. Ketika saya dulu dicalonkan sebagai cawapresnya beliau, saya tidak melakukan pendekatan lobby apapun, dan ketika diberitahu, saya iya. Tidak ada deal apapun. Alasannya karena Pak Mahfud baik gitu kira-kira. Karena disampaikan oleh Pak Pratikno, Pak Teten, dan Pak Pramono Anung. Gitu. Sudah konkret pada waktu itu, dan sesudah itu tidak jadi, Pak Jokowi nyatakan ke saya, Pak Mahfud, memang saya yang minta Pak Mahfud. Saya nyuruh anak-anak minta Pak Mahfud, tapi tadi gagal. Karena apa? Karena partai-partai minta calon lain. Saya bukan pimpinan partai, jadi ya sudah, biar berjalan dengan baik. Nanti Pak Mahfud tetap bersama saya. Bagi saya secara pribadi baik, tapi yang baik dalam arti visinya itu, begitu saya menjadi Menko Polhukam, ingat nggak dulu ada pembubaran P4D namanya, ya, panitia pengarah pembangunan daerah. Itu ada di, pokoknya P4D singkatnya apalah Pak perpanjangannya. Itu tugasnya apa tugasnya? Tugasnya adalah membimbing daerah agar di dalam menyusun anggaran-anggaran proyek itu tidak terjadi korupsi. Bagus kan isinya? Bagus. Tapi di dalam prakteknya, jaksa-jaksa ini banyak yang memeras. Kamu saya buat keluar bahwa ini proyeknya udah benar, tapi harus bayar. Loh, ini kan tujuannya untuk iya kan? membenarkan, iya kan? Iya, tujuannya membimbing, tapi harus bayar. Ada juga kepala daerah yang kemudian korupsi besar-besaran, lalu minta keterangan dari jaksa bahwa ini sudah diarahkan oleh jaksa, ya kan? Ditemukan oleh KPK. KPK mengusulkan agar P4D itu dibubarkan. Disitulah saya usul ke Kejaksaan Agung. Ya, ada pembubaran, tapi ada resistensi bahwa ini penting agar negara ini, pemerintah daerah tidak jelek, tidak sembarangan korupsi gitu. Terus saya bilang Pak Jokowi. Pak Jokowi tanya, Pak Mahfud gimana ini? Oh, Bapak langsung ngomong ke Pak Jokowi? Iya. Masuk ke jaket, Pak. Saya langsung ke Pak Jokowi. Iya Pak, ini seharusnya P4D ini aspirasinya dan surat resmi dari KPK ini harus dibubarkan. Tapi di Kejaksaan kayaknya alot gitu. Kejaksaan Agung belum bertindak tegas tentang ini. Ya udah, kumpulannya kumpulkan jaksa seluruh Indonesia, Kak Kajati bersama Kejaksaan Agung. Di antara pengarang itu Pak Jokowi bilang, P4D supaya dibubarkan secepatnya. Wow. Agar tidak terjadi korupsi. Pidatonya ketika mengumpulkan Polri dan jaksa serta kepala daerah se-Indonesia di Sentul, itu saya tahu cara-cara Anda berkorupsi, akan saya gigit sendiri Anda gitu. Tegas, bagus, dan itu benar, tulus itu, bukan dibuat-buat. Saya tahu itu bagus, sehingga pada waktu itu mulai ada ketertiban, jaksa pada takut, polisi pada takut. Ini lagi pidatonya pidato Pak Jokowi di Bali ya. Dia bilang begini, saya minta kepada Pangdam, Kapolda, Kodim, Kapolres, kalau diangkat menjadi pejabat baru di satu daerah, jangan sowan ke preman. Iya. Saya ingat kan? Karena pada waktu itu polisi itu langsung banyak yang langsung ngayomi preman, dapat setoran, premannya meres ke rakyat, mengatasnamakan saya dekat dengan polisi loh. Kalau nggak salah ada satu polisi juga yang kena. Itu pidato Pak Jokowi itu bagus, polisi takut. Gitu. Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri itu, dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Itu karena pada waktu sedang ada kasus dan Pak Jokowi marah, lalu dikumpulkan, suruh laporan nih tangannya ini. Gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu, ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong. Kasus pencucian uang. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Buka Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang perampasan aset, semangat. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak baiknya dong Pak. Iya betul. Ini di situ. Jadi kalau Bapak bicara Pak Jokowi bagus-bagus, penyelesaian soal HAM juga jalan. Baru itu tahun 2022 kita tidak masuk dalam catatan yang negatif. Kemudian pada tahun 2023 dipuji karena langkah-langkah menyelesaikan korban pelanggaran HAM berat. Nah itu ada tersiar di seluruh dunia pujian PBB itu. Itu kan bagus tuh. Iya Pak Mahfud, kalau ngomong begini artinya Pak Jokowi banyak jasanya untuk Indonesia. Banyak infrastruktur apa itu kan harus kita akui. Bahwa ada kurangnya, mari kita saya penasaran deh Pak, ini dengan semua yang Pak Mahfud katakan gitu ya Pak ya. Hubungan Bapak dengan mantan dan presiden yang baru gimana Pak? Saya rasanya ya baik-baik saja, tidak punya beban ya. Misalnya dengan Pak Prabowo, saya kan tidak pernah punya konflik apa-apa dengan Pak Prabowo sejak dulu.